Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi di sakristi sebelum misa saya ngobrol sejenak. Saya hayati ini sebagai pembinaan iman sederhana kepada para misioner. Dalam obrolan itu antara lain saya bertanya, apakah mau menolong saya? Mereka mengatakan mau. Nah, kalau mau, tolong ini kerjakan. Nanti ketika saya membaca Injil, perhatikan baik-baik. Kemudian coba direnungkan betul, dirasakan betul kalimat mana yang menyentuh sebisanya dari Injil yang nanti saya bacakan dalam misa. Lalu nanti setelah misa di sakristi disaringkan kepada saya, tapi juga supaya yang lain itu mendengarkan. Jadi pertama itu mencermati kalimat mana yang menyentuh, lalu kemudian yang menyentuh itu jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi disaringkan, dibagikan. Mengapa tugasnya seperti itu? Ini berkaitan dengan bacaan yang tadi kita dengar bersama. Injil yang tadi kita dengar bersama judulnya adalah perumpamaan tentang pelita. Dan kalau kita membuka kitab suci, judul itu ada setelah sebelumnya ditampilkan yang judulnya perumpamaan tentang penabur. Jadi ini semacam urutan, semacam sistematika. Perumpamaan tentang penabur itu berbicara soal firman. Dan yang tadi kita dengar bersama, perumpamaan tentang pelita itu juga soal firman. Firman itu ditabur. Harapannya adalah jatuhnya itu di hati yang baik. Jatuhnya itu dalam diri orang yang memang mendengar dengan baik, masuk dalam hati. Itu sebabnya anak-anak saya beri tugas, coba cermati nanti mana yang menyentuh, supaya dirinya menciptakan lahan untuk menerima firman yang ditabur, supaya bisa berbuah baik. Setelah parikop tentang penabur yang hari ini kita dengar adalah soal perumpamaan tentang pelita. Firman yang ditabur itu oleh Tuhan memang bukan hanya untuk diri sendiri. Yang harus kita sadari adalah firman yang ditabur oleh Tuhan itu dimaksudkan untuk banyak orang dan bukan untuk diri sendiri. Maka kalau kita simak baik-baik firman yang tadi kita dengar bersama menggunakan perumpamaan, yang namanya pelita menyala itu nggak mungkin disimpan di bawah tempat tidur. Yang tepat adalah yang namanya pelita ditaruh di atas kaki dian, supaya sinarnya itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Firman bukan untuk diri sendiri. Kalau orang tidak pernah membagikan firman kepada yang lain, itu namanya mengkhianati firman. Ini yang menjadi alasan mengapa tadi anak-anak saya beri tugas kecil tapi berarti. Mencermati firman, mencermati kalimat mana yang mengesan, lalu nanti di sakristi dalam kelompok kecil saling berbagi. Ini cara kita menghidupi firman. Ini cara kita supaya berarti, bukan berarti menurut diri sendiri, tapi berarti menurut kitab suci, berarti menurut kehendak Tuhan.
Ada banyak yang mengadakan kegiatan bulan kitab suci nasional. Saya pagi ini juga mengadakan, tetapi kecil-kecilan. Nanti kita 5 orang meluangkan waktu sejenak saling berbagi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Tuhan memberkati. Selamat pagi dulu. Selamat pagi ya. Tadi saya sebelum misa memberi PR. Ketika Injil dibacakan, ditangkap dengan baik, lalu kemudian dicari kalimat mana yang menyentuh dan dibagikan sebisanya. Karena apa? Karena firman Tuhan isinya memang itu. Supaya firman Tuhan itu dibagikan dan jangan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya untuk diri sendiri itu berarti mengkhianati firman. Kita akan berbagi sebisanya. Dari firman yang tadi dalam misa, yang di dalamnya kita melayani, kita ikut serta. Mau mulai dari mana? Nggak apa-apa, ini lebih cepat. Kalimat mana yang tertangkap dari Injil tadi? Firman itu harus ditabur dan harus dibagikan kepada sesama kita agar kita dapat membagikannya, agar semua orang juga dapat menikmatinya. Hebat. Yang ini mana? Kalau aku tadi kayak kata Mara gitu. Apa samanya itu apa? Yang sama. Sama nggak apa-apa, tapi ungkapkan kalau sama. Karena firmannya memang sama yang kita dengar. Apa coba? Sebisanya. Kalimat mana? Yang firman itu ditabur. Ditabur lalu harus dibagikan. Ya, bagus. Ini Dek, kalimat mana? Lebih keras. Tidak ada rahasia yang diketahui dan diumumkan. Jadi kayak biasanya kan ada orang yang nggak menjaga rahasia gitu. Tidak ada rahasia yang tidak diumumkan. Ya. Jadi kalau kita itu tidak mendengar firman, itu juga akan diketahui, nggak akan menjadi rahasia. Sikap kita terhadap firman akan selalu diketahui oleh Tuhan. Apakah kita menjadi batu, menjadi semak duri, atau menjadi tanah yang baik. Ya, ini Dek. Perumpamaan kan sama aja dengan firman Allah. Nah, firman Allah itu jangan untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan itu ingin firman Allah untuk semuanya. Jadi nggak cuma kita sendiri. Dibagikan untuk harus dibagikan. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sampai jumpa.